Oke, Kolim, saya bisa dibantu nggak sih how to-nya ya konkretnya sebenarnya gimana sih langkah praktis ya kalau apalagi misalnya kita lagi sendirian misalnya di kos atau di rumah gitu ya. Gimana sih ketika mulai overthinking tuh apa yang bisa dilakukan? Oke. Kita lakukan dengan cara yang sederhana, yang simpel gitu ya. Dan ini sering kali aku lakukan. Oke, Pak Felix boleh duduk dengan nyaman, senyaman-nyamannya Pak Felix. Boleh sambil selonjor pun boleh gitu ya. Pastikan bahwa ketika Anda duduk, ini tarikan nafas Anda cukup nyaman gitu ya, nggak tersengal, nggak terhalang, dan pastikan Anda bernafas dengan hidung. Oh ya, Oke, duduklah dengan nyaman. Anda juga boleh bersandar. Pak Felix juga boleh sembari memejamkan mata. oke. Tarik nafas dengan lembut dari hidung Anda. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan dan hembuskan secara perlahan. Tarik nafas secara perlahan. 1, 2, 3, tahan, 5, hembuskan. Saya akan memutarkan sebuah instrumen lagu. Pak Felix silakan nikmati instrumen lagu ini. Kita akan betul-betul enjoy the moment. Jadikan satu waktu ini sebagai satu hadiah terindah buat diri Anda. More Endless, lagu ini, instrumen ini akan saya putarkan 3-4 menit. Apapun yang nantinya terjadi, apapun yang nantinya Anda pikirkan, flowing aja di dalam proses itu. Tidak perlu ada penolakan, kok gini, kok gitu. Betul-betul enjoy the process, trust the process. Dan sebelum saya putarkan, saya akan ajak lagi untuk tarik nafas dengan lembut dari hidung, tahan dan hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan, and enjoy the process. Oke, tarik nafas dengan lembut, tahan dan hembuskan. Tarik nafas dengan lembut, tahan dan hembuskan. Pak Felix, mari kita butterfly hug. Silangkan tangan Anda ke pundak Anda, and say thank you buat diri Anda. Sambil pundaknya kita kasih tepukan yang hangat, yang menenangkan untuk diri kita. Say thank you buat diri Anda. Thank you Felix. Tarik nafas dan secara perlahan dan tetap melakukan tarikan nafas itu, kita akan kembali ke ruangan ini here and now, dan secara perlahan bukalah mata Anda. How do you feel? Ya lebih tenang ya Kolim ya. Maksudnya di tengah seringkali memang kesibukan tuh jarang banget sih melakukan ini dan cuman memang kadang pikirannya tuh suka muncul lagi gitu misalnya kayak ya ini belum selesai gitu ya kerjaan ini belum selesai kemudian ini itu memang suka keluar sih tapi ya nafas tuh menolong sih tapi ya waktu here and now itu tadi. It's okay, karena juga ini juga kali pertama Pak Felix ya. Pasti butuh satu proses belajar dan belajar lagi. Kita repeat ya. Dan ini adalah satu metode bagaimana kita here and now sehingga kita nggak overthinking. Dan saya masih punya satu lagi. Oke. Kita akan melakukan sesuatu exercise. Kalau tadi kita mendengarkan lagu gitu ya, saya akan mengajak Pak Felix mengungkapkan apa yang Pak Felix pikirkan dan rasakan. Saya punya, ya ini menarik banget. Dan kita kembali ke dunia anak-anak gitu ya. Ada crayon, ada spidol gitu ya. Pak Felix, saya punya 3 kertas. Ukurannya sama, cuma warnanya berbeda. Pak Felix boleh pilih warna kuning, putih ataupun biru, apapun itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Boleh dipilih satu untuk diri Anda. Oke, mungkin yang biru aja. Oke, boleh silakan. Dan saya punya 2 alat gambar, ada spidol, ada krayon. Pak Felix happy di mana? Boleh nggak pakai dua-duanya? Boleh. Tuh.
apapun gitu ya, silakan boleh dipakai. Nah Pak Felix, saya akan minta Pak Felix untuk menggambarkan, menuliskan apa yang saat ini menjadi pikiran Anda ataupun perasaan Anda. Sekali lagi, ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang baik dan buruk gitu ya. Semua tentang sudut pandang Anda dan all about seorang Felix. Gitu ya. Oke, Felix more and less mungkin ya 2-3 menit gitu ya. Kita nanti akan lihat, kalau misalnya kurang ya kita akan kasih waktu lagi. Kurang lebih 2-3 menit akan Pak Felix melakukan sesuatu. Kertas ini adalah milik Anda, kertas ini adalah manifestasi dari Felix. Apapun Anda boleh lakukan terhadap kertas itu, silakan. Oke, ya. Pakai krayon aja ya. Boleh silakan. Thank you. Betul ditunjukin nggak sih? Boleh. Ini gambarnya. Kalau dikasih judul, kalau Pak Felix saya kasih kesempatan untuk memberikan satu judul apa yang ingin Pak Felix berikan di gambar itu? Underwater. Apa maknanya? Dari beberapa ornamen gambar itu ya, mana yang Pak Felix paling suka dari gambar itu? Yang di tengah. Apa maknanya? Tadi kepikir mutiara sih ya, gitu. Mutiara. Gitu. Jadi maknanya itu satu hal yang berharga, gitu. Satu hal yang berharga, dan itu digambarkan mutiara. Apa hubungannya dengan pikiran dan perasaannya Pak Felix saat ini? Jadi kenapa underwater itu tadi sebenarnya karena membayangkan suasana yang tenang tuh di air gitu. Jadi itu sangat tenang gitu ya. Dan itu kayaknya menjadi tenang itu hal yang berharga gitu. Jadi digambarkan mutiara ya, kalau di laut tuh kan itu salah satu hal yang berharga gitu. Jadi digambarkan ya ada airnya gitu ya. Gitu yang air itu kan simbol mengalir, tenang gitu ya. Gitu. Jadi itu sih kalau hijau-hijaunya ya menggambarkan ini ya, tanaman di laut gitu yang juga mungkin ya kan dia ngikut ini ya, arus air juga gitu. Jadi mereka sangat menikmati ketenangan itu di air itu. Oke Pak Felix, kalau foto itu adalah gambaran saat ini atau bahkan itu sudah pas kan ya, 1 detik yang lalu itu sudah pas gitu ya. Apa yang terjadi ketika misalkan 5 menit dari sekarang dari gambar itu, terutama kalau tadi Pak Felix suka dengan mutiaranya, apa yang terjadi 5 menit kemudian dari saat ini terhadap mutiara itu? Mungkin akan ya dia bersinar di underwater itu ya, gitu, shining dari cahaya matahari yang masuk ya,
ke air itu glowing. Dari gambar itu Pak Felix ada di posisi mana dan sebagainya? Saya mungkin lagi di itu ya, di bawah laut menikmati Apa momen. yang akan Pak Felix lakukan sehingga mutiara tadi itu bisa lebih berkilau shiny? Mungkin akan membawanya ke luar permukaan ya, gitu. Tadi diangkat ke atas permukaan, gitu ya. So bagaimana jika hal itu kita ungkapkan, kita kaitkan dengan posisinya Pak Felix, dengan perangkat yang ada di Pak Felix sebagai seorang tim konselor gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan 1x24 jam untuk mengangkat mutiara itu sehingga itu lebih bersinar? Yang konkret ya? Yang konkret. Konkret, oke. Mungkin akan baca buku, gitu ya. Merupakan tentang mungkin ya. Oh ya, Kata oh mungkin sorry. yang akan Ya, sorry ya. Felix akan ya. Felix akan membaca buku, gitu ya. Buku tentang terapi, gitu ya. Jadi tentang acceptance commitment terapi, gitu. Jadi ya pengen belajar, gitu ya. Jadi akan membaca buku. Oke, kita ungkapkan dalam satu kalimat. Felix akan membaca buku tata-tata, ungkapkan dalam 7-8 kata. Oke, setelah podcast ini, gitu ya, pukul 1:30, gitu ya, Felix akan membaca buku tentang acceptance and commitment therapy. Lebih precis lagi, maksimum 8 kata. Maksimum. Oh, Felix akan membaca buku tentang acceptance commitment therapy. Thank you. Nanti saya tunggu summary-nya ya. Saya ingin tahu. Wah, Sesimpel itu Pak Felix sebenarnya. Jadi nggak terlalu rempong kan ya. Kita bisa dengerin lagu kayak tadi, tapi betul-betul menggunakan lagu, gitu ya. Kita tidak menyambi dengan kegiatan yang lain, gitu ya. Kemudian kita bisa tanyakan, how do you feel ketika selesai itu, how do you apa yang dirasakan, atau ketika saya tanyakan, nanti kan pakai you ya, ataupun dengan cara menggambar, mengungkapkan pikiran dan perasaan itu. Kemudian ada dialog. Nah, dialog ini juga sangat penting ketika kita melakukan satu proses inner journey dengan diri kita, baik itu inner dialog ataupun dengan rekan seperti ini. Ada dialog beneran gitu ya, ataupun kita diskusi dengan diri kita masing-masing. Karena ketika kita diskusi dengan orang lain atau dengan diri kita bisa menanyakan, bahkan kita juga bisa dengan kritis mempertanyakan, benar nggak ya yang tak pikirkan ini? Benar nggak ya yang aku lakukan ini? Nah, seringkali kita tidak melakukan hal itu. Kita terlalu bergulat dengan apa yang kita pikirkan overthinking tadi itu, tapi kita tidak menanyakan, benar nggak ya kalau aku itu seperti ini? Gitu Pak Willy. Oke, thank you, Kolim. Jadi menarik banget ya dari gambar yang sesederhana ini. Bahkan tadi juga nggak lama ya sebenarnya. Mungkin kalau lama bisa dieksplor lebih banyak lagi tuh. Jadi teman-teman bisa juga tuh melakukan ya gambar bebas aja ya, nggak ada benar salah ya. Jadi nggak perlu mikir apa-apa, cukup dituangkan aja. Nah setelah itu baru kita masuk ke prosesnya untuk mulai menanyakan ya, how do I feel sebenarnya ya, gitu. Dan kemudian ini kira-kira gambar apa gitu ya. Kita bisa dialog dengan diri sendiri juga ya. Oke, thank you banget Kolim. Ini experience yang sangat menyenangkan ya, gitu. Benar-benar bisa praktis banget, bisa dilakukan siapapun, dimanapun gitu ya, dan bisa dilakukan secara pribadi juga gitu. Jadi teman-teman bisa mencoba juga melakukannya secara sendiri gitu ya. Oke, thank you Kolim ya, sudah meluangkan waktu ya. Tuh teman-teman, stay tune gitu ya. Next time kita akan ketemu lagi di tips-tips yang juga praktis, yang juga akan bisa menolong teman-teman menghadapi struggle psikologis yang teman-teman akan hadapi sehari-hari. Oke, see you, sampai jumpa dengan waktu.